Acara yang selanjutnya yaitu acara inti Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Hamid bin Soleh Bakil. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات وإمام أهل الأرض والسماوات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين، تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين. أما بعد Tengersanipun yang saya cintai, saya ta'zimi segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para hafizul Quran, para hadirin, hadirat, jamaah ingkang mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah Ta'ala. Kita sama-sama berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kumpulan kita di malam hari ini menjadikan kita semua manusia ingkang bejo dunya mulya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Hadar Bapak Ketua MWC maaf PC Bapak Dr. Andes Haji Anasom dan segenap keluarga besar Bapak Kiai Haji Idris, Kiai Haji In'amuz Zahidin dan segenap para kiai, para sesepuh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim dan hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita, para sesepuh kita semua diberi panjang umur, sehat, afiat, napa mawon ingkang dihajati mugi paringi gobul, dan mudah-mudahan selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi Allah dalam setiap langkahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan kita yang sama hadir kumpul di sini, kita sama berangkat kumpul membawa banyak hajat, mudah-mudahan nanti kita pulang hajat kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpek kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan rezeki kita yang mampet diberi kelancaran, sumpek kita urusan penyakit mudah-mudahan penyakitnya dihilangkan. Amin Allahumma. Dan mugi-mugi ingkang wonten corona mugi corona ni hilang. Dan insyaallah ingkang jantungan mugi jantungi sehat. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan sebagaimana di malam hari ini kita bisa sama-sama kumpul, mudah-mudahan dipermudah bisa kumpul di Mekah dan Madinah, dan terutama kelak kita kumpul di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini bisa sama-sama kumpul dalam kumpulan yang istimewa, kumpulan yang mulia. Mudah-mudahan bisa menjadikan hati Nabi Muhammad bangga dengan kita. Karena kita kumpul di sini, kalau tidak ada bendera Nabi Muhammad kita tidak dikumpul di sini. Semua yang mempersatukan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu, cukup jadi kita jadikan contoh atau kita jadikan iri-irian kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Maulid Diba, diceritakan bahwasanya
qadamahu qabbalahumal ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Qadamahu, dua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabbalahumal ba'ir, dicium oleh onta, yang mana ciuman tersebut azala mashtakahu minal mihani wan nawaib, yang mana ciuman tersebut, keluhan tersebut kepada Nabi Muhammad azala, menghilangkan daripada kesusahan yang dirasakan daripada si onta. Ada ceritanya yang dimana diceritakan di dalam Sahih Tirmidzi, seingat saya, bahwasanya Nabi berjalan di satu hari bersama satu sahabat. Di jalan tersebut Nabi mendengar ada jeritan onta. Onta marah-marah. Dicari suara tersebut, didapati ternyata onta di dalam kandang. Dicari kandang tersebut, oh ini kandangnya. Nabi berkata kepada sahabat, tolong bukakan pintunya, saya mau masuk. Dibilang sama sahabat, ya Rasulullah, ini onta lagi marah. Unta saya ngamuk-ngamuk ya Rasulullah. Ini kalau jenengan masuk nanti diseruduk ambil unta niki. Nggih, jangan, ini ontanya lagi marah. Buka. Buka. Kata Nabi, "Ya Rasulullah, buka." Ini bukti ya, tidak ada ceritanya Rasulullah diserang. Dan kita yang suka sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, insya Allah tidak ada serangan dari yang lain-lain. Amin Allahumma. Dikatakan di dalam qasidah Burdah, "Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi." Macan mau menyerang kita, tapi wa man takun bi Rasulillahi nusratuh, yang orang meyakini bahwasanya Rasulullah akan menjadi penolongnya dia, maka masih macan marani bakal mundur macane. Tapi tolong ojo dicoba di kebun binatang. Ya, masuk ke kebun binatang turun ya Pak Rasulullah salamun alaik. Sing disalahno sholawati malah nggih. Salawat Nabi Muhammad. Masuk Nabi Muhammad ke dalam kandang tersebut. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam kandang, onta langsung berdiri. Nabi maju. Sahabat yang takut ngintip dari lubang-lubang jendela itu. Lubang-lubang apa? Kandang itu. Ngintip. Ibarat kalau film-film itu deg deg. Ya. Subhanallah. Nabi maju, onta berdiri. Nabi semakin maju, onta semakin mendekat. Maju mendekat. Ternyata onta tidak marah kepada Nabi. Yang ada bisik-bisikan sama Nabi. Onta dibisiki sama Nabi, ontanya bisiki Nabi. Bisik lagi, bisik-bisik. Orang sekarang bisik-bisik tetangga, ngoten nggih. Ini Nabi bukan bisik-bisik sama onta. Loh, Nabi Muhammad apakah bisa berbicara sama binatang? Yang kita tahu Nabi yang bisa bicara sama binatang Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki semua mukjizat yang dimiliki nabi lain. Apa yang dimiliki nabi lain, Nabi Muhammad juga diberi mukjizat tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Nabi berbicara sama unta tadi, keluar Nabi. Nabi mengatakan, "Man rabbu hadzal ibil?" Siapa pemilik sahib? Rabb bermakna sahib. Ya, siapa pemilik daripada unta ini? Dibilang, datang pemiliknya. "Saya ya Rasulullah, saya yang punya ya Rasulullah." "Untamu lapor. Untamu ngeluh kepada saya. Katanya kamu ngasih kerjaan banyak tapi tidak ngasih gaji banyak. Bayarannya tetap, kerjaannya tambah. Ya, bayarannya tetap, kerjaannya tambah. Bener?" "Enggak Rasulullah." "Ngertosake pundi?" "Untamu ngomong. Untamu lapor sama saya. Untamu ya Allah ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul." Jangan kasih kerjaan lebih kecuali kamu kasih bayaran lebih. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita, "Aqtil ajira ajrah qabla ayyajif araquh." Ya, berilah pegawaimu gajinya sak derenge keringet entek. Sebelum keringatnya kering sudah dibayar. Jangan telat diamui gaji telat. Ya, yang banyak kan gitu. Ya, telat dimarahi pegawainya, tapi kalau bayarnya gaji ini telat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak golongan tersebut. Amin. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung si pemilik unta tersebut, "Ya Rasulullah, berkat jenengan mulai sekarang untone ora usah kerja, mangan tok. Ndak pakai kerja, makan saja. Wis uripe mangan tok demi Rasulullah." Lah mudah-mudahan kita semua ini kesusahan dunia kita keluhkan kepada Nabi Muhammad. Wong unta saja diladeni. Ya, unta saja diladeni sama Nabi Muhammad, apalagi kita umatnya. Mudah-mudahan keluhan kita kepada Rasulullah daripada kesusahan hidup di dunia ini, apa saja keluh kesah kehidupan kita, mudah-mudahan dihilangkan semua oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Saya heran malam ini kok dungaren pengajian perempuannya sedikit. Umumnya perempuan itu banyak. Apa gara-gara ikatan cinta? Mboten nggih. Mosok muslimat seneng ikatan cinta. Ya, ikatan cinta mbek mas'al. Kita di sini ikatan cinta sama Mbah Hasyim Asy'ari. Kita di sini ikatan cinta kepada Mbah Wahab Hasbullah. Kita di malam hari ini kumpul di sini ikatan cinta yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah di dalam Al-Qur'an, walladzina yasiluna ma amarallahu ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Di akhir ayat yang kedua kata Nabi SAW, lahum uqbaddar jannatu adnin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau menyambung tali silaturahminya, ya, dan mereka takut daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, takut daripada kemarahan Allah taala. Apa jawabannya? Walladzina sabaru, walladzina sabaru, ayat-ayat berikutnya, akhir ayatnya lahum uqbaddar, mereka yang akan mendapatkan balasan rumah atau tempat yang istimewa, yaitu surga Aden dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, ya, termasuk kenikmatan-kenikmatan kita dijadikan manusia. Kita dijadikan manusia adalah nikmat yang paling besar, karena Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, paling bagus bentuk ya manusia. Kita bersyukur, ya, cuman bedanya kita, ya, bedanya kita dengan binatang, kita kalau taat bakal masuk surga, kalau maksiat bakal masuk neraka. Tapi kalau binatang melampau monggo bakal mlebu, tidak ada surga, tidak ada neraka mereka. Ya, jadi api apa jadi debu sudah selesai. Ya, bahkan satu ulama, ya, di Tarim, ya, kakek kebanyakan para habaib ada namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman Segaf itu punya anak namanya Umar Al-Muhdar. Ya, Umar Al-Muhdar. Ya, jadi wali-wali kita, ya, Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu beliau-beliau dadi wali bukan namun mulai cilik wiridan tok, duduk di atas saja tok, enggak. Kecilnya ngaji, belajar, buka kitab ulama. Umar Muhdar itu masih umur belasan tahun, yang namanya minhaj, matan minhaj itu hafal ngelotok. Alim, ulama. Ketika sudah yang terkenal hujan susu di kota Aden itu, ya, ini Umar Abu Bakar Adni itu, ya, ini Umar Muhdar. Ya, man idza du'i hadar, yang kalau dipanggil bakal hadir. Ya, orang minta tawasul, orang Hadramut itu kalau tawasul, kalau tidak kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kedua kepada Umar Muhdar. Itu dua orang ibaratnya gondelane wong Yaman, ya, gondelane orang-orang Hadramut, orang Yaman. Alhasil apa namanya, Umar Muhdar sudah umurnya dilihat sama bapaknya alim, ini apa, bilang sama bapaknya, Pak, Bi, saya mau dakwah. Oh, kamu mau dakwah? Boleh, tapi dengan syarat, kamu sebelum berangkat dakwah, kamu sekarang keliling dulu. Kamu pergi pasar, kamu cari orang yang lebih hina dari kamu. Kalau sudah dapat, bawa ke sini. Siap, keluar. Ini alim sudah, ya, hafal minhaj, alim. Keluar rumah, ngelihat ada orang sudah di masjid, ya, panggil hayya 'alas shalah. Kelihatan ini sih duduk-duduk cangkruan. Wah, iki ya apa sono hayya 'alas salat sing mriki. Ya Allah. Ini mungkin orang jelek, lebih jelek dari sana. Saya masih mau ke masjid, ini kok saya cangkruan. Tapi terus terlintas di dalam hatinya, mungkin siapa tahu habis gini juga dia ke masjid. Belum tentu saya apa namanya ke masjid, ternyata dia ngimami di masjid lain. Saya cuma makmum, ini malah imami. Wah, berarti saya mungkin lebih baik orang tersebut daripada saya. Jalan lagi, ketemu orang mabuk, ya, ketemu orang mabuk. Ketika ketemu orang mabuk, dia bilang, lah iki lek mabuk berarti lebih hina daripada saya. Ya, syaribul khamr, ya, orang yang minum minuman keras, mabuk ini, wah, lebih hina daripada saya, lebih baik saya daripada dia. Terus dia terlintas di otaknya, tapi orang itu lebih tua dari saya, berarti kemungkinan besar amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Saya masih muda, amal ibadah saya masih sedikit, berarti lebih afdol dia daripada saya. Wah, lebih afdol dia, cari lagi sampai terakhir ketemu anjing.
Ketika dia mendapati anjing, lah anjing ini wis mughalladhah, najis mughalladhah, berarti lebih afdol saya daripada dia. Tapi terlintas lagi di dalam hatinya, kata dia, oh kalau saya amalnya baik, saya lebih afdol daripada dia. Tapi kalau amal saya jelek, maka saya tidak jadi lebih afdol daripada dia, lebih hina bahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kita yang diberi oleh Allah taala nikmat menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia, ini keistimewaan besar buat kita. Cuman kita jadi manusia itu beda-beda. Ngoten nggih? Kita beda-beda. Ada yang lahir jadi habaib. Kan ngoten? Ada yang lahir cucunya kiai, ada yang lahir cucunya presiden. Kan ada yang minta. Ada yang minta jenengannya jadi anaknya kiai, ada yang minta kan saya jadi habaib juga, tidak pernah tanya sama Allah taala. Kan seperti itu. Ya pemberian dari Allah taala diberi. Lah, kita yang merasa, waduh, saya ini biasa-biasa mawon. Ya, biasa-biasa mawon. Untuk mengangkat derajat kita, adalah caranya kita menyandarkan diri kepada yang mulia. Al-idhafah ilal ma'rifah, ma'rifah. Idhafah ilal nakirah, nakirah. Kalau kaidah nahwu seperti itu. Idhafah kita, kalau idhafahnya kita kepada ma'rifah, ya al-ma'arif khamsah. Ya, kita nyender kepada yang mulia, kita katut mulia. Sebagaimana kita di malam hari ini, kemuliaan dari Allah buat kita, kita tergolong daripada yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ini termasuk kita kalau sudah nyender, mudah-mudahan diakoni murid kali Mbah Hasyim Asy'ari sampai surga. Ya, sampai janjinya Mbah Hasyim yang saya masih ingat, ya ada tulisan, siapa yang manfaat atau berusaha manfaat untuk Nahdlatul Ulama tak akoni murid. Ngoten nggih? Lah, mudah-mudahan diakoni murid temenan sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumpul saja. Kok jenengan yang manfaat? Kumpul saja yang tidak mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang mulia, itu katut mulia. Contohnya apa? Contohnya anjing lagi. Tidak tahu ini nanti suguhannya apa? Kok anjing baik? Ya. Anjing lagi di Al-Quran Allah Ta'ala meletakkan apa namanya? Sita intip. Ya, aman. Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu makhluk Allah taala yang dia najis, yang kita orang Islam tidak boleh makan daging tersebut, bahkan melihara tidak dianjurkan. Ya kan? Tidak dianjurkan. Kita melihara anjing di rumah kita, anjing najis, mughalladhah, menolak daripada rahmatnya Allah taala. Malaikatul rahmah tidak mau datang. Ya, kali malaikatul maut mau datang. Ya, malaikat rahmat yang tidak mau datang, jangan dikira mau mati dimati melihara anjing. Ora. Malaikat rahmat yang tidak datang, malaikatul maut masya Allah diceceri malah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjing subhanallah karena kumpul sama manusia mulia, katut mulia. Anjing kumpul siapa? Anjingnya kumpul Ashabul Kahfi, kumpul bersama orang-orang mulia. Siapa Ashabul Kahfi? Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, mereka pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bi rabbihim, beriman kepada Allah taala, wa zidnahum huda, ditambah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjing kumpul kepada mereka, kumpul di dalam gua. Memang Ashabul Kahfi nglakoni napa? Apa yang dilakukan Ashabul Kahfi? Istighatsah, zikir? Tidak, turu. Bayangkan, turu. Kapan-kapan bikin Lailatul Istima. Gawa bantal dewe-dewe. Lumayan sudah lebar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidur, cuman tidur kumpul. Bayangkan tidurnya 300 wazdadu 9. 309 tahun turut tok. Ya kalau ada yang hadir di sini poso-poso mungkin habis sahur turu, tangi-tangi duhur, sholat turu, turunannya Ashabul Kahfi. Rada ana nasab teng mriku ngoten. Masya Allah. Ada orang turu dinoan. Ya, saya pernah temu orang. Ya, kalau melek hari-hari, berhari-hari, 2 hari, 3 hari. Kamelek turu rong dino. Masya Allah. Tapi yang lebih heran lagi orang bangunnya orang tidur. Ditangeni, ayo tangi wis jam piro? Jam piro. Sing melek tonton dhewe lha apa wong turu ditangeni kok ngono tok jam. Iya, orang tidur jam piro. Sing melek nonton dhewe wong turu kok nonton tok jam.
Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ashabul Kahfi, kan anjing kumpul sama Ashabul Kahfi naik derajatnya. Diilhaqkan, mulhaq sama Ashabul Kahfi. Padahal jamak kumpulnya itu beda jenis. Ya, beda jenis seperti malaikat sama iblis. Ya, itu diilhaqkan dulu dikumpul di atas. Tapi jenisnya beda. Seperti anjing ini dikumpulkan sama Ashabul Kahfi, katut mulia. Buktinya apa? Ketika Allah Ta'ala menyebutkan jumlah dari Ashabul Kahfi, Allah selalu menyebutkan daripada anjingnya diikutkan jumlahnya. Sayaquluna thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum. Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Jumlah Ashabul Kahfi 3, 4 seanjingi. Allah yang bilang itu. Wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 5, 6 seanjingi. Allah loh yang ngomong ini. Jadi anjing ini katut terus. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib. Tahu rajman bil ghaib? Rajman bil ghaib niki terawang-terawang. Ngerti terawang-terawang? Usum di Semarang itu banyak. Ya, saking perwakilan dari siapa? Bapak Hendy sudah pulang, coba Anda tak sekalian. Ya, terawang-terawang niku togelan lho, Pak. Ya, sing akeh terawang-terawang niku togelan. Kena mimpi napa di terawang? Ya, bangun tidur mimpi apa, buka kebet bukune, nomornya dicari. Ini yang hadir ada yang gitu? Ampun nggih. Naudzubillahi min dzalik, apa meneh kelambian tesih kelambian NU mlebu bangun togel. Oh, tak foto mek. Naudzubillahi min. Karena tempat togel itu masih koploan ya akeh. Ya, saya pernah nemui bapak-bapak mbah-mbah wisan. Yo sarungan, yo kelambi tawoan, go koploan, sek rapi. Mlebu togel ambek nyekel pulpen nyekel ini. Mikir nomor piro ya. Iki wangsite mari Jumatan modele. Mari salat masjid langsung menuju tempat. Naudzubillah min dzalik. Bahaya. Lek wis cinta kali togel niku bahaya. Sak mimpine dikebet bukune. Mimpi kucing ketabrak ember metu. Kucing sikili 4, embere bunder 40. Lah niki bahaya, Pak. Bahaya. Niku mimpi apa mau? Sampai cara mimpi. Kadang ada orang tidur itu tidak mimpi sama sekali. Kepingin mimpi, ben iso nogel. Iya kan? Kepingin mimpi, turun ndokore kuburan. Tidur di atas kuburan. Ya, ngapunten niki basaku rada beda wong Surabaya. Tadi dibilang Surabaya kalah sama Semarang, rada maju mundur saya. Tapi aku wis kali Semarang tadi. Sampai saya bilang sama teman-teman, iki Semarang api semenjak saya pindah. Makanya Semarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngoten subhanallah. Ya, subhanallah. Walhasil rajman bil ghaib tadi. Rajman. Yang kepingin mimpi turun dokur kuburan. Saya dulu bingung. Ziarah tempatnya Habib saya Boto Putih itu yang dekatnya Ampel itu, yang mungkin jenengan pernah tahu. Kita ke sana, iki opo wong-wong turun dokur kuburan iki lapo? Po dapat dijawil. Ya, ndak takut dijawil. Ternyata iku ben mimpi, Beb. Ilmu nih. Kadang tole dalan cari tulisan-tulisan yang di jalan, nomor-nomor tombok. Wis kadung cinta nggih. Saking cintane ndak dapat nomor, ndak ada mimpi-mimpi sowan kiai minta nomor. Pernah jenengan dimintai? Tahu. Kiai nyuwun nomere yai. Waduh. Umumnya nomor HP. Kiai ya bengong, kiai sing Masya Allah soleh dijaluki nomor nopo nak. Umumnya tiang niku jaluk dino, buka toko dino nopo, hari apa, mau nikah hari apa, umum. Ini minta nomor apa? HP kula mboten gadah. Mboten yai, nomor togel. Kiai yang ngamuk, kurang ajar. Sandal bualang. Matur suwun yai, nomor sandal di togel. Astagfirullahaladzim. Ini penyakit, Pak nggih. Penyakit. Mugi-mugi insyaallah diangkat saking Allah taala nggih. Mergo teng Semarang niki jejer-jejer. Daerah kula niku ya Allah piro. Awal saya pindah Semarang iki kotak cilik-cilik akeh nomor iki napa? Sekolah matematika atau apa tak kira? Ternyata TO2 GEGL. Togel. Subhanallah. Thalathatun, ya saya ulangi, Allah Ta'ala mengatakan sayaquluna thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan jumlahnya 7, yang ke-8 anjingnya. Terus dimikutkan
ya dimikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Yang tahu jumlahnya cuman Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'lamuhum illa qalil. Manusia yang tahu cuman sedikit. Yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah taala tidak meninggalkan anjingnya. Selalu diikutkan daripada jumlah hitungan Ashabul Kahfi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, memberikan apa? Jenis tidurnya. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Anjingnya ndelosor. Ceritanya model turunnya anjingnya lo disebut. Kenapa? Karena anjing tadi kumpul dengan yang mulia. Lah bagaimana jenengan semua dan kita semuanya yang ada di tempat ini bukan hanya kumpul, ya, bukan hanya kumpul, ya kan kita punya kaidah mangan orang mangan sing penting kumpul. Lek wis kumpul yo mangan. Padha wae balik maneh. Nah, seperti itu. Kita bukan cuman kumpul saja, tapi kita alhamdulillah jenengan semuanya dan juga tadi sudah pengukuhan apa tadi? Tim Sisnu alhamdulillah punya andil masing-masing. Ya, punya andil masing-masing. Mas yo kula melok ya bagian apa? Noto sandal. Mboten napa-napa. Nggih, Mas yo noto sandal niku penting lho. Nggih, sing nyekel sandale kiai ku mboten kira ditinggal kali kiai. Napa? Mergo sandale dicekel dhek. Ngoten nggih. Ya, Rasulullah itu punya sahabat yang bagian nggawa sandale. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Kecil Abdullah bin Mas'ud. Itu bagian Rasulullah turun sandalnya dibawa no. Betul. Lek sandal tidak digawa lama ditinggal wong cilik wong. Iya, wong Abdullah bin Mas'ud kecil ditinggal akhirnya. Lah sandalnya dicekel. Ini sandalku, saya Rasulullah. Lah aman tidak ketinggalan ya. Seperti gitu. Lah mudah-mudahan kita niki bahasane santri teklek jarine. Iya, santri teklek. Ya, ben Rasulullah mangke mau pulang mana sandalnya? Lah kita insyaallah dicari sama Rasulullah. Amin Allahumma. Dicari sama Mbah Hashim Asy'ari karena kita semua berusaha bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kumpul di tempat yang seperti ini, pemberian dari Allah taala niki tidak lain karena hidayah dan kerentekan hati. Karena kita mungkin mulai kecil alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keliling kita seperti ini. Ya, mungkin dari abah kita. Makanya biasakan nanti anak-anak kita juga kita andilkan. Mulai kecil kita kenalkan. Loh beb, saya tidak mau anak saya jadi kiai, beb, saya kepingin anak saya jadi dokter. Monggo, boleh jadi dokter, tapi kenalkan kepada yang seperti ini biar jadi dokter yang agamanya baik. Karena dokter kalau agamanya baik istimewa. Berapa apa di daerah sini ya, yang istri dan ipar saya semuanya itu dilahirkan sama beliau, ada dokter sudah meninggal orangnya, namanya dia itu ditaruh di Sultan Agung, rumah sakit Sultan Agung, masjidnya namanya Masjid Hamidun. Itu ada dokter Hamidun, biasa nerima bayi, taat sama Allah Ta'ala. Kalau mau ngelahirkan kata mertua ini sudah sakit perut, dia wudhu, malah wudhu. Loh dok ini sakit perut, saya mau konsultasi sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya, dia dikonsultasi orang urusan dunia, dia konsultasi sama Allah Ta'ala kelancaran. Subhanallah, banyak yang cinta sama dia. Masya Allah. Lah seperti itu, kita kepingin anak kita jadi dokter, monggo. Tapi jangan ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik-baik seperti ini. Jadi dokter, jadi ngerti corone tahlil, kirim dungo, kirim yasin, ngerti. Lek cilik, ndak tahu apa-apa, ndak tahu ngaji, ndak tahu apa, gede jadi polisi, malam Jumat dikirimi apa? Tonggone ngiripi surat yasin, kita dikirimi surat tilang. Bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ketahui karena di akhir-akhir ini ya banyak orang itu ya mungkin juga saya, tapi kita ya berusaha ya. Amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli lakastaqimi. Kata Imam Burda, ya Sahibul Burda, beliau mengatakan amartukal khair, aku memerintahkan kamu baik padahal aku ya guru nglakoni. Tapi lakonono iki api. Ya, lakonono ayo. Ya berusaha. Siapa tahu saya ngucap gini ya jenengan ngelakoni masih aku gurung, yo katut gara-gara jenengan oleh pahala. Seperti itu. Kebanyakan orang sekarang ya itu bingung dunia, umum nggih, umum. Manusia itu senang dunia mau umum. Ya. Cuman jangan sampai dihinakan agamanya demi dunia. Jangan sampai agama kita hinakan demi dunia.
Nabi mengatakan di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Allah itu merahmati seseorang yang mengerti ukuran dirinya. Aku iku pantese sak pira. Tahu takerane. Ibarat orang beli makanan suka pedes tapi kan ada takarannya. Oh, saya pedes tapi levelnya 2 saja. Kalau level 5 kepedesan ndak iso ngrasakno makanannya. Nah, seperti itu kan tahu takarannya. Lah, manusia harus seperti itu. Dirahmati Allah Ta'ala, Nabi mengatakan rahimallahu ra'an. Allah merahmati seseorang arafa qadra nafsih, yang mengerti ukurannya. Lah, kita ya, maaf, banyak, bukan kita saja, banyak orang itu rela menghinakan dirinya demi mencari dunia. Ya, naudzubillahi min dzalik, apalagi kita yang bertitel agama. Apalagi kita yang bertitel agama, jangan sampai dunia kita hinakan. Karena dikatakan sama ulama, sebaik-baiknya umara itu yang mendatangi pintu ulama, itu umara yang baik. Alhamdulillah tadi beberapa orang DPR dan alhamdulillah perwakilan Bapak wali kota tidak bisa datang, tetap mengirim orang, berarti dia mendatangi, itu bagus. Itu sebaik-baik umara yang mendatangi pintu ulama. Tapi sejelek-jelek ulama yang mendatangi pintu umara. Kita ulama malah datang ngemis. Jangan. Mudah-mudahan kita diangkat sama Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita khususnya diawali dari Semarang ini punya penghasilan yang sekiranya kalau apa-apa tidak pakai minta tambah memberi. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ulama dulu beda. Ada namanya Al-Habib ya. Di Empang Bogor, namanya Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Alwi bin Muhammad, Habib Muhammad itu hall pertama di Indonesia. Hall paling pertama itu Tegal itu. Hall paling pertama di Indonesia itu Tegal. Lo ampel itu ratusan, tapi tidak diholi dulu, tidak diholi. Kalau meninggalnya sudah ratusan, tapi di awal ngadano acara hall itu situ Tegal. Ya, Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Mudah-mudahan yang belum ziarah bisa ke sana. Alhasil anak beliau namanya Alwi. Alwi ini ya lahiran sana dari Yaman, pindah ke Indonesia. Ya, pindah ke Indonesia. Betul, tadi Yai Hadhor waktu saya duduk langsung dibilang, Habib, yang paling cinta sama Habaib itu NU. Bener. Sampai saya pernah ketemu beliau, saya sampaikan ada satu syair. Ithnani nahnu wa fil haqiqati wahidu. Ya, ada satu syair mengatakan aini li ghairi jamalikum la tanzuru wa siwakum fi khatiri la yakhturu. Ini syair buat ahli sufi. Ya, aini li ghairi jamalikum la tanduru. Mataku kepada selain keindahanmu tidak mau melihat. Yang saya lihat cuman kamu. Wasiwakumu fi khatiri la yakhturu. Di hati saya tidak pernah kerentak selain kamu. Saya terus di syair akhirnya, ithnani nahnu, kita ini dua, beda. Saya, kamu beda. Wa fil haqiqati wahidu. Tapi aslinya kita bersatu. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Al-Habib Alwi zaman itu, ini menandakan wibawa seorang ulama, ya, wibawa. Karena ulama dulu, ya, yang saya tahu habaib dulu itu ya kerja. Jadi kebanyakan memberi bukan menerima. Paham gak? Memberi, subhanallah. Ya banyak kiai dulu juga seperti itu. Roto-roto ya masya Allah sugi-sugi. Ya mudah-mudahan kita katut sugi. Katut sugi apa katut alimi? Kabeh ya, amin. Atabi ulil marfu'i marfu'u pokoknya. Ya. Apa tadi? Beliau itu ada ajudan dari Presiden Soekarno. Ini ada fotonya Pak Karno. Ya. Presiden, karena zaman itu diutus. Beliau tinggal di Empang Bogor, Istana Negara di sana. Ya. Pak ajudan diperintahkan, kamu datang ke Habib Alwi suruh ke sini, ke istana. Karena saat itu ada hal yang penting negara. Ibaratnya negara lagi kacau. Ini butuh Habib untuk antum Habib
untuk datang ke istana. Dijawab sama Habib Alwi, yang butuh itu presiden apa saya? Yang butuh presiden apa saya? Kalau saya yang butuh, saya ke presiden. Kalau yang butuh presiden, presiden suruh ke sini. Itu tegas seperti itu kok jarang. Kita paling seneng ya diundang presiden. Wis, kayak status sih. Ngerti nggih? Wong baru dapat undangannya kayak status, Pak. Baru undangannya sudah ada status. Ini diundang tegas. Kenapa? Karena punya wibawa. Kalau yang butuh presiden, presiden suruh ke sini. Tapi yang ngomongnya halus. Yang butuh presiden, ya presiden suruh ke sini. Ngoten Habib, ya pulang. Tapi karena presiden yo ngerti, akhirnya yo ngalahi datang. Karena memang butuh, betul ya, datang. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Disambut baik, karena memang tamu. Ya, tamu itu siapapun, mau Islam, mau bukan Islam, mau presiden siapa aja, sambut. Ahlan wa sahlan, ini apa semuanya. Terus ngomong, Bapak Presiden, Habib, saya ini dikabari sama satu orang karena kita di negara ini ada satu permasalahan yang kita membutuhkan seseorang yang nyambungkan kita sama Allah Ta'ala biar permasalahan ini lekas selesai. Ada yang ngabari saya termasuk jenengan waliullah Habib Alwi ini. Oh, terus ada apa? Lah mbok tolong Habib, jenengan mintakan sama Allah Ta'ala biar permasalahan ini clear, selesai. Kalau permasalahan ini clear, Habib minta apa saya kasih. Habib minta apa saya kasih. Oh begitu. Ya akhir. 1 minggu lagi ke sini. Insya Allah clear. 1 minggu lagi insya Allah permasalahan selesai. Itu bahasanya. Insya Allah 1 minggu lagi selesai. Oh siap Habib, amin. Pulang. Benar subhanallah 1 minggu permasalahan selesai. Karena ingat janji ya, presiden datang lagi. Mau memenuhi janji. Alhamdulillah Habib, terima kasih banyak. Permasalahan sudah clear, sudah selesai. Kesulitan negara sudah selesai. Alhamdulillah Habib, alhamdulillah. Sebagaimana janji saya bilang sama Habib, kalau permasalahannya clear, Habib minta apa saya kasih. Benar. Iya Habib, yakin. Permintaan saya kamu jangan kesini lagi. Ada yang seperti itu, ayo. Waduh, Kak Ono. Ya, antum jangan kesini, Anda jangan kesini lagi. Subhanallah. Ya, jadi benar-benar dijauhi. Ya, benar-benar dijauhi karena wibawa ulama. Ya, ulama itu wibawa. Jangan. Jadi yang pantas gaya status kalau Umar foto sama ulama. Mereka bikin status pantas. Kok kita yang bikin status gara-gara foto sama mereka? Jangan. Biar wibawa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, karena biar kita nih biar disegeni. Ya, biar disegeni. Amin Allahumma. Ya, mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kelancaran. Ya, tidak ada susahnya sama sekali. Mudah-mudahan dunia ngejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Ya, mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna minal qaumil ladzina tuhibbuhum wa yuhibbunak ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kula nyampunten nggih niki rata-rata Jawa Tengah ya. Umumnya Jawa Tengah bahasanya alus nggih. Kula wong Surabaya ngapunten basane kasar. Nggih, mergo turunane makhluk kasar. Sing basane alus turunane makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.